Assalamualaikum sahabat kandang kelinci Medan. Jadi kembali lagi di channel kita, di channel kesayangan kita, yaitu kandang kelinci Medan, teman-teman. Jadi hari ini saya mau membahas tuntas mengenai pandangan umum ya dari kandang kelinci Medan mengenai kelinci yang dikategorikan ataupun dipilih masyarakat untuk menjadi kelinci pedaging, teman-teman. Oke. Jadi karena belakangan ini khususnya kita di Sumatera Utara masih merebak ini ya untuk mengembangbiakkan kelinci-kelinci yang bisa dikategorikan menjadi kelinci pedaging ya. Bukan berarti kelinci jenis pedaging, tidak ya. Jadi selalu saya bilang kepada teman-teman di luar sana bahwasanya kelinci jenis pedaging itu tidak ada. Yang ada itu kelinci jenis Haikul, Haila, NZW yang notabene dikategorikan termasuk kelinci untuk pedaging, bukan jenis pedaging ya. Jadi kita harus merubah mindsetnya itu dulu. Jadi kalau kamu bilang ini jenis kelinci pedaging, salah. Jadi ini merupakan di sebelah saya ini jenis kelinci New Zealand White ya. Jadi kalau kita kategorikan menjadi kelinci pedaging boleh, karena banyak di luar sana yang menggunakan daging jenis ini untuk dikonsumsi ataupun diambil dagingnya karena memiliki bobot yang besar dan daging yang padat, teman-teman. Soal itu sudah kita bahas dari video sebelumnya. Oke, dengan merebaknya ya kelinci-kelinci yang dikembangbiakkan masyarakat yang bisa dikategorikan kelinci pedaging ya, ini selalu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, teman-teman. Jadi kadang kalau kita memilih untuk memasarkan kelinci jenis ini ya, maka pertanyaan selalu muncul. Bang, bagaimana perkembangbiakannya? Makannya seperti apa? Umur berapa bulan bisa dipotong? Ya. Terus kalau saya beli harga segini, harga dagingnya berapa lagi? Apa balik tuh bang modalnya? Itu pertanyaan-pertanyaan bagi orang yang masih menganggap ya kelinci ini memang dipelihara untuk dipotong. Itu jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu, yaitu adalah ubah mindset kamu terhadap kelinci jenis ini, teman-teman. Ubah. Jangan kamu anggap memelihara jenis kelinci Haikul, NZW, Haila itu ya, itu 100% untuk dipotong, untuk diambil daging. Tidak. Mari kita ubah. Jadi kalau kamu ubah pemikiran kamu bahwasanya kelinci ini dipelihara untuk dipotong, itu salah, teman-teman. Jadi kalau kamu memelihara kelinci memang untuk diambil dagingnya, untuk dipotong, nggak harus jenis ini. Jenis lokal juga bisa, jenis Rex juga bisa, jenis Plymouth Giant juga bisa, atau jenis-jenis kelinci yang sudah banyak populasinya ya, ataupun jenis-jenis kelinci besar lainnya, teman-teman. Itu jadi memang jenis kelinci NZW, Haikul, Haila ini memiliki postur tubuh yang sangat ideal untuk diambil dagingnya. Jadi kalau kamu memilih jenis ini ya, bukan berarti begitu kamu memelihara jenis ini langsung 100% anaknya untuk dipotong semua, tidak, teman-teman. Jadi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi semua, apabila kamu mengubah mindset kamu mengenai kelinci pedaging itu, mudah-mudahan terjawab semua. Jadi ketika kamu memelihara jenis kelinci ini untuk diambil dagingnya, ya sah-sah saja, teman-teman. Cuman dagingnya seperti apa gitu kan? Kategori kelinci seperti apa yang ingin dipotong ataupun yang diambil dagingnya, jenis kelamin seperti apa itu. Jadi banyak kita pelajari bahwasanya di luar sana ataupun di luar Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Utara, di luar Pulau Sumatera itu banyak sudah mengembangbiakkan kelinci jenis ini untuk diambil dagingnya. Jadi ketika kita wawancarai, ketika kita membaca artikelnya, bahwasanya yang diambil dari jenis kelinci ini untuk dipotong itu ya jenis kelinci yang berkelamin jantan, teman. Ya, jadi jenis kelinci yang berkelamin jantan ataupun jenis kelinci yang sisa sulingan ataupun sortiran. Jadi sama aja kan dengan jenis kelinci lokal yang ada di sini.
begitu kita pelihara banyak jantannya baru kita potong atau kita jual untuk kelinci pedaging, sama aja teman-teman. Jadi kamu memilih kelinci ini untuk dipelihara sama. Yang kamu jual itu apa? Jantannya. Betinanya bisa dijual untuk bibit. Jadi pemasarannya seperti itu. Bang, gimana pemasarannya untuk kelinci pedaging di Sumatera Utara ini? Banyak. Jadi kalau untuk mengenai pemasaran itu, yang jantannya bisa kamu untuk potong, ya yang betinanya bisa untuk bibit juga teman-teman. Dan bahkan dia kalau mau dijual untuk bibit sepasang boleh. Karena ini masih cun yang sangat besar ya. Masih peluangnya sangat besar karena kita di Sumatera Utara ini memang masih sedikit populasi untuk jenis kelinci ini. Maka dari itu silahkan ayo teman-teman di luar sana memelihara jenis kelinci ini dulu, ya dibanyakkan dulu. Begitu banyak baru kita sudah bebas untuk menjadikan kelinci ini mau dipotong atau diambil dagingnya teman-teman. Oke, jadi untuk waktu pemeliharaan, jadi kita jawab sedikit teman-teman waktu pemeliharaannya. Di usia 3 bulan, jenis kelinci ini udah siap dipotong teman-teman. Kalau memang tujuan kita memelihara kelinci itu dipotong ya. Cuman kalau tujuan kita memelihara kelinci ini untuk hias, ya kita untuk kontes. Boleh kita bawa kelinci hias. Memang kelinci New Zealand White ini kategori kelinci hias teman-teman. Kalau untuk Hyla dan Haikul belum tidak. Dalam artian belum bisa kita bawakan untuk kontes show itu teman-teman. Jadi maka dari itu Hyla dan Haikul itu masih banyak dikategorikan untuk dipotong dagingnya teman-teman, diambil dagingnya. Cuman ingat yang diambil tadi hanya jantan dan jantan. Jadi kalau kamu berpikir membeli kelinci ini dipelihara terus untuk dipotong semua, salah. Ubah mindset kamu. Kamu memelihara jenis kelinci NZW, bukan kamu memelihara jenis kelinci pedaging. Tidak ada jenis kelinci pedaging. Ya di Arba tidak ada, karena kita malu sendiri teman-teman. Itu. Oke. Bang, kenapa bibitnya mahal? Betul. Jadi kalau untuk di Pulau Sumatera ini, di Sumatera Utara ini, jenis kelinci Hyla, Haikul, dan NZW ini masih sangat sedikit teman-teman. Maka dari itu memang bibitnya mahal karena kita masih ngambil di luar pulau. Apa yang mahal? Transportasinya. Kelinci datang ke Sumatera Utara itu menggunakan pesawat. Kalau kita ambil dari luar pulau, ya mengambil ke sini menggunakan bus yang lama-lama sampai sini yang ada bangkainya mati teman-teman itu. Jadi kita berkorban lah dari dulu awalnya. Saya juga berkorban ya, saya ngambil dari sana. Mungkin berarti di kandang kelinci Medan ini tidak ada kematian, ada. Yang diambil dari luar pulau mati, ada yang mati. Ya kan nggak mungkin saya ekspos. Saya ambil misalnya 50 ekor, yang mati 30 ekor, nggak mungkin kan. Jadi orang-orang jadi lemas, sedih. Biar saya yang mengalaminya, karena orang yang kuat itu orang yang sudah mengalami kegagalan sebelumnya dan dia mau bangkit, itu sih teman-teman. Dan orang yang kuat itu orang yang berani mengambil keputusan, ya. Jadi pemimpin terus berani mengambil keputusan. Kalau kita hanya bicara-bicara aja, teori-teori tidak berani mengambil keputusan, itu pemimpin yang salah. Itu orang yang salah dalam hidupnya. Itu menurut pandangan saya teman-teman. Ambil keputusan, lihat. Ini kelinci Hyla, ini kelinci NZW, ini kelinci Haikul. Kategori termasuk kelinci pedaging. Oh, kita mau mengembangkan kuliner di sini. Jadi kita harus berani. Ya. Ambil, baca teorinya, lihat dulu bagaimana perkembangannya. Beli, lakukan pemeliharaan, lihat hasilnya, baru evaluasi. Di situ baru kita tahu bagaimana kita menekan biaya pakannya. Ya, umur berapa usia kelinci ini bisa dikonsumsi, dipotong. Ya. Bagaimana perkembangbiakannya. Bagaimana pertumbuhan untuk jenis ini. Kalau kita sudah pelihara, kita sudah tahu itu. Jadi kalau kita hanya bertanya, ya nggak habis-habis pertanyaannya, nggak berani memulai, sama aja kosong. Jadi mau kamu ambil dari manapun orangnya yang mau ngasih masukan kepada kamu informasi mengenai kelinci kategori pedaging ini, mau dari Arba sekalipun, kalau kamu tidak memulai, itu namanya ngomong kosong teman-teman. Webinar sana sini, ya tanya sana sini, webinar sana sini, ambil pembicara sana sini. Kalau kamu tidak mulai, sama tong kosong, nyari punya omong kosong. Jadi pelajaran yang paling berharga itu ya memang dari kita sendiri. Bagaimana cara kita memelihara kelinci itu sendiri. Bagaimana kesayangan kita untuk memelihara kelinci itu sendiri teman-teman. Mungkin itu pandangan kita terhadap kelinci pedaging.
kelinci jenis pedaging, kategori jenis pedaging yang ada di yang sedang merebak di Sumatera Utara teman-teman. Nah memang kita rencana dari suatu komunitas, ada namanya komunitas Horas Rabbit, ya kita mau menggelarkan operasi untuk kelinci-kelinci kategori pedaging untuk diambil dagingnya. Maka dari itu teman-teman yang ada di sini sudah mulai bergerak ya mencari bibit kesana kemari, silahkan ya. Jadi makanya kenapa saya buat di sini, karena memang di kandang kelinci Medan selalu menyediakan bibit kelinci ini teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi selalu muncul apabila orang menanyakan, bang bagaimana pemasarannya, bang bagaimana cara pakannya, menakan biaya pakan bagaimana. Ya peternak tahu sebenarnya. Orang yang sudah pernah memelihara kelinci dia tahu bagaimana cara menekan biaya pakan untuk kelincinya. Cuman nggak mungkin semua dikasih tahu, tidak mungkin semua dibeberkan. Hey, aku melihara kelinci ini, yang supaya murah tuh ini nggak mungkin, karena semua ada trik-triknya. Ya namanya kita berteman itu persaingan, ya kita berteman sama kanan kiri. Cuman persaingan selalu ada. Persaingan dari perkembangbiakannya, persaingan bagaimana cara mengobati kelincinya itu. Jadi kepada teman-teman semua, ayo silahkan bangkit, ayo kita semangat lagi. Ya silahkan kalau memang kamu mau memelihara jenis kelinci ini untuk dijadikan kategori kelinci pedaging, silahkan. Cuman ubah mindset kamu, kalau mau melihara kelinci ini 100% untuk kelinci pedaging, salah. Ubah. Jenis kelinci apapun boleh. Kalau kamu mau buat untuk pedaging boleh. Nggak harus ini, boleh. Ya, kita lihat ya. Kelinci lokal banyak di Sumatera Utara ini. Yang dijual murah, yang dijual untuk pedaging apa? Kelinci jantan. Betinanya masih tetap ada harga yang sama. Jadi sama. Begitu kamu banyak sudah memelihara kelinci ini, ya pasti yang kamu jual nanti jantan. Ya, betina pasti kamu simpan ataupun kamu jual. Bibit itu sudah pasti teman-teman. Karena sampai sekarang saya belum pernah dengar ya ada orang menjual kelinci betina untuk pedaging, enggak, saya belum pernah dengar. Ya di Sumatera Utara, mungkin di luar pulau saya nggak tahu. Untuk Sumatera Utara saya belum pernah dengar orang menjual kelinci betina untuk pedaging, kecuali kelinci betina tadi atau sulingan ataupun yang sudah rusak atau sudah upkir, sudah tua, itu mungkin teman-teman. Sama halnya kayak dengan burung puyuh, udah upkir baru dijual. Itu. Jadi itu pandangan kita kandang kelinci Medan mengenai kelinci pedaging. Ya. Kalau untuk harga kelinci pedaging sendiri tidak ada batasnya, ya belum ada batasan, belum ada harga standarnya. Di Jawa mungkin ada 50.000 sampai 60.000 per kilogram, itu timbang hidup. Mungkin di sini bisa 40 atau 60 kg per 40 sampai 60.000 per kilogram juga. Cuma kita lihat situasi kondisi keadaan. Jadi sama halnya dengan harga cabai. Kalau orang panennya rame-rame harga cabai murah. Kalau panennya berkelang-kelang harga cabai mahal. Ya karena tadi penjualan dia kan agak ngambat sedikit itu teman-teman. Jadi itu. Jadi intinya silahkan memelihara kelinci apapun, kamu harus tahu tujuannya kamu memelihara kelinci itu kemana. Mau ke hias kah, mau kelinci pedaging kah? Lihat mindsetmu, tujuan mau kemana itu. Ya, cuman kalau memang kalian mau kerjasama dengan kandang kelinci Medan boleh. Ya kita apabila kamu mengambil jenis kelinci ini, ya NJDW high call dari kandang kelinci Medan, kami insya Allah kandang kelinci Medan siap menampung hasil ternak kamu untuk jenis ini. Cuman kalau itu memang harus ada kesepakatan dari awal juga ya supaya kita sama-sama diuntungkan. Cuman kalau kamu ngambil kelinci dari luar ya, di luar ataupun tidak melalui kita ataupun kita tidak mengetahuinya, ya kita mohon maaf kita tidak bisa mengambil hasil ternak kamu ya, karena kita harus ada feedbacknya. Dan silahkan ya bagus, silahkan ambil kembangbiakan dan menjual kelinci dengan teman-teman yang lain. Itu kalau kita memang mau kerjasama sama kandang kelinci Medan seperti tadi teman-teman. Itu sih persyaratannya ya, tidak ada hitam di atas putih, hanya berbicara saja. Itu jadi mungkin itu pandangan kita mengenai kelinci pedaging. Ya silahkan dimulai, jangan ditunda-tunda, jangan banyak menanya-nanya ya. Lakukan, lihat hasil evaluasi, maka kamu akan sukses. Berani ambil keputusan, berani ambil risiko. Kalau kamu tidak mengambil keputusan, kamu tidak akan memiliki risiko teman-teman, dan kamu tidak akan mendapatkan keberhasilan. Ingatlah itu. Jadi memelihara kelinci ini tidak semena-mena, segampang yang kita kira. Walaupun
kalau kita tekuni memang gampang sih teman-teman, cuman bagaimana kita menjalin keseriusan untuk beternak kelinci. Mungkin itu aja pandangan kita mengenai kelinci-kelinci yang dikategorikan untuk kelinci pedaging, bagaimana penjualannya dan yang lain-lain. Mudah-mudahan dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan mampu mengembalikan mindset kita bahwasanya mengubah mindset bahwasanya kelinci ini tidak 100% untuk pedaging, tidak. Kamu bisa menjual dengan harga yang mahal juga apabila kamu juga ikut kontes. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan bagi kita semua dan diberikan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.